Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami, EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan barokah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang menjalani ibadah puasa mudah-mudahan diterima amal dan ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit membedah sebuah narasi dan pemaparan tentang Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang luar biasa sebagai akhlakul karimah, akhlak yang bisa untuk kita teladani dan bisa kita untuk contoh sebagai percontohan dan sebagai yang patut untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah bahwa Satrio Piningit itu selalu memberikan satu wejangan, satu nasihat-nasihat bijak untuk kehidupan kita agar kita tidak terperosok ke dalam lembah-lembah hitam dari dalam satu ritual-ritual dan mungkin menjalani satu kehidupan agar kita tidak jauh menyimpang dari rel yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi bahwa Satrio Piningit ini dalam kesehari-hariannya itu memang betul-betul menunjukkan satu sikap, satu sifat yang betul-betul murni dari hati nuraninya, karena tidak dibikin-bikin atau dibuat-buat. Jadi Satrio Piningit ini berjalan dalam satu kehidupan dengan membawa kehidupannya adalah sesuatu hal yang semua dicurahkan dari pikiran dan hati nuraninya yang betul-betul tulus dari jati dirinya yang sesungguhnya, jati diri manusia yang sesungguhnya itu tadi. Jadi Satrio Piningit ini selalu memberikan sebuah kemanfaatan kepada kita semua, kepada masyarakat. Jadi Satrio Piningit ini memang manusia pilihan. Kita tidak bisa untuk meragukan lagi, tidak ragu dan tidak boleh meragukan sikap dan sifat daripada Satrio Piningit ini. Satrio Piningit ini selalu memberikan sebuah tausiah, sebuah wejangan, sebuah nasihat-nasihat bijak, dan sebuah pituah-pituah yang betul-betul agar hidup kita itu menjadi teratur, lurus, tidak menyimpang, dan tidak menuju kepada jalan-jalan kesesatan. Jadi Satrio Piningit ini memang betul-betul mengajak kita agar kita tidak tersesat dalam sebuah kehidupan, sehingga kita selalu patut dan harus mengikuti daripada saran-saran serta ajakan-ajakan daripada Satrio Piningit yang sudah jelas nilai dan ekspektasinya serta entitasnya yang betul-betul mempunyai nilai-nilai luhur. Apalagi kita sebagai orang Timur atau sebagai manusia Nusantara yang betul mempunyai satu budaya yang berentitas yang sangat luar biasa tingginya, dan itu sudah diakui oleh masyarakat di belahan dunia manapun bahwa di Nusantara lah kehidupan yang sangat hakiki, kehidupan yang sangat menjunjung tinggi tentang kemanusiaan, tentang peradaban, dan tentang namanya kesinambungan dalam kita menghormati kehidupan orang lain. Kita selalu bertoleransi tinggi. Toleransi yang tertinggi adalah kita sebagai manusia Nusantara ini sangat tinggi sekali nilai-nilai daripada toleransinya. Dari zaman ke zaman kita sudah namanya hidup dalam satu pilar Nusantara atau NKRI ini yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kita tidak pernah bertikai. Yang membuat kita bertikai adalah oknum-oknum yang ingin memecah belah kita. Nah, oknum-oknum inilah yang tidak sesuai dengan
sikap dan sifat daripada Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit selalu memberikan kita satu petunjuk, satu arahan, satu juklak, petunjuk dan pelaksanaan dalam sebuah kehidupan yang bermoralitas tinggi, yang berkesinambungan, dan selalu menjunjung tinggi tadi toleransi. Tak ada negara manapun yang seperti kita, yang hidup di Nusantara ini, yang penuh dengan toleransi budaya, toleransi beragama, gitu, toleransi berbahasa, walaupun tetap menjunjung satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, sebagai bahasa pemersatu, sebagai bahasa kenegaraan. Ini sifat inilah yang luar biasa telah ditularkan kepada kita sebagai generasi penerus untuk selalu memberikan semangat serta memberikan satu arahan agar negeri ini, Nusantara ini, menjadi negeri yang betul-betul makmur di segala bidang dan adil di segala bidang, agar keadilan milik semuanya, bukan milik untuk orang-orang yang punya jabatan semata dan orang-orang besar semata. Hukum harus benar-benar bisa dijadikan sebuah payung di negeri kita, yakni Nusantara, sebagai pengayom masyarakat demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan kita akan kembali kepada titik yang akan kita temui, yakni bahwa Satrio Piningit selalu berpesan, selalu memberikan wejangan dan nasihat. Ada empat nasihat bijak dari Satrio Piningit kepada diri kita. Setelah kita mampu namanya dalam berkehidupan, apalagi diberikan kecukupan. Jadi Satrio Piningit memberikan empat nasihat bijak, yakni dalam bahasa Jawanya yaitu aweh pangan karo wong luwen, maksudnya memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini kan sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama manapun untuk kita selalu bersedekah dan berbagi kepada siapapun ketika kita punya rezeki. Yang kedua, aweh tongkat kalunyon, maksudnya memberikan tongkat kepada orang-orang yang dalam kehidupannya itu betul-betul pelik gitu loh. Jadi dia ketika ada tetangga kita, ada teman kita yang kesusahan, kita harus diberikan, kita harus memberikan sebuah tongkat maksudnya pegangan untuk dalam kehidupan, mungkin itu permodalan atau mungkin itu kata-kata bijak yang bisa mengangkat moralnya, memberikan sebuah motivasi. Nah, inilah yang ketiga, yakni bahwa Satrio Piningit memberikan atau aweh sandang wong kawutan, maksudnya jangan sampai kepada orang-orang di sekitar kita yang bajunya compang-camping, ya dikasih ketika kita mempunyai baju banyak. Baju ini itu banyak. Baju dalam arti mungkin agama. Agama itu mungkin ageman. Ageman itu agama namanya ya. Jadi berikanlah mereka sesuatu ide-ide yang bagus, ide-ide yang bijak, ide-ide yang membangun untuk memberikan satu arahan agar mereka hidup dalam satu yang betul-betul makmur. Ini maksudnya semacam itu. Ketika kita mempunyai agama, Allah akan jamin, Sang Pencipta akan jamin kita dengan semua kebutuhannya. Maksudnya seperti itu ya. Yang keempat, ini yang terakhir adalah bahwa Satrio Piningit itu menganjurkan kita, ini tetap masih dalam bahasa Jawa, ya, aweh obor wong kang kapatengan, maksudnya memberikan pelita atau lentera kepada orang yang sedang kegelapan. Kegelapan bukan berarti kegelapan dalam arti listrik mati atau jalan di malam buta, bukan. Maksudnya orang yang sedang putak, tahu kan putak mungkin stres, sedang galau, sedang gabut. Mereka itu linglung, mereka limbung, tidak tahu akan kemana. Berikanlah secercah cahaya tentang kehidupan, yakni dengan kata-kata bijak tadi, saran-saran yang bijak, saran-saran yang bisa membangun dalam dia berukhuwah, mungkin dalam beragama, dalam kehidupan terutama, mungkin menjadikan dia lentera hatinya terbuka kembali agar bisa menerima sebuah kenyataan dalam kehidupan. Nah, inilah tadi bahwa Satrio Piningit memberikan 4 nasihat bijak. Satu tadi apa? Aweh pangan karo wong kaluwen. Satu.
yang kedua aweh sandang karo wong kawudan, terus yang ketiga aweh sandang karo wong kawudan gitu ya. Tadi yang keempat adalah aweh obor karo wong kang kapetengan. Yang tadi agak salah yang kedua ya. Yang ketiga ya. Jadi aweh tongkat karo wong ing kalunyon, maksudnya ketika licin orang itu mungkin udah tua, udah jompo, kasihlah tongkat untuk dia bisa berjalan. Maksudnya berikanlah satu landasan kehidupan yang bisa membuat dirinya menjadi manusia yang percaya diri untuk bisa hidup dalam sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.